kasus penyekapan di kandang anjing. Salah satu kasus gila yang terjadi tahun 2004 ini. Gimana ini bisa terjadi? Hey Saron, welcome back to Papian. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, untuk tekan tombol subscribe. Untuk kalian yang suka dengan kisah-kisah menyeramkan di dunia ini, seperti kisah yang akan kita bahas malam ini. Jadi guys, di Februari 2004 ini banyak hal yang diperbincangkan, beberapa hal dan juga beberapa hal yang baik dan juga buruk, sangat buruk, seperti kasus yang terjadi di Jakarta akhir tahun kemarin. Jadi sepasang suami istri yang di Jakarta kos-kosan menyekap beberapa orang hingga beritanya heboh. Mereka menyekap korban di kandang anjing. Dan bukan hanya menyekap guys, tapi mereka juga disiksa dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari kalian sama seperti saya pas dengar, kayaknya ini gak masuk akal guys, tapi di luar nalar. Buat kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa bisa separah ini? Kita akan bahas sama-sama di malam ini. Siapkan mental kalian, yuk kita bahas. Jadi kasus ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Aha. Aha ini adalah seorang pria yang tinggal di Jakarta. Nah, tempatnya di Bintaro guys. Nah, pada Kamis tanggal 7 Oktober lalu 2023, Aha ini dijemput guys sama seorang yang dibawa ke Yogyakarta. Pas kejadian, korban Aha pun tahu kalau Aha dijemput untuk dibawa ke Jakarta. Dari pihak keluarga gak curiga, mungkin dengan hal yang gak baik gitu, atau di dalam lain dari si Aha. Tapi sehari setelah Aha dibawa, pihak keluarga Aha datang nih menemui seorang yang bernama Syarif. Syarif ini memiliki banyak karyawan guys. Di saat itu mereka bertemu dengan dua karyawan. Nah, jangan Aha dibawa ke Jakarta ya, kami mohon, ucap keluarga Aha. Kalian tersebut menjawab oke. Kalau kalian mau Aha nggak dibawa, kalian harus berikan tebusan atau jaminan lah gitu, atau dimintai uang lah gitu oleh orang itu, oleh karyawan si Syarif. Nah, kenapa pihak keluarga si A kenal A atau tahu kalau saat ini adalah orang yang mau bawa A ke Jakarta? Karena Syarif ini merupakan semacam teman bisnis, partner bisnis gitu sama AHA, dan akhir permintaan bisnis mereka kurang baik. Nah, jadi mereka memiliki permasalahan bisnis. Dikatakan dari kuasa hukum Al-Fakir AHA Patirozi bahwa Syarif itu diberi kuasa oleh dokter terkemuka di Jakarta untuk menangani bisnis jual beli mobil dengan AHA. Seperti yang kalian tahu, yang namanya bisnis kadang sukses dan juga terkadang tidak. Nah, permasalahan bisnis mereka membuat Syarif tidak untung, malahan buntung. Nah, permasalahan inilah yang akhirnya membuat Syarif menjemput A untuk disekap di kos-kosannya di Yogyakarta. Lalu kemudian dipindahkanlah si A ke kos-kosan lainnya di Sleman, Yogyakarta. Dari pihak keluarga sebenarnya udah melakukan banyak cara guys untuk membebaskan si A dengan memberikan kayak sertifikat tanah, kayak semua harta yang dimiliki, tapi Syarif bilang bahwa ini semua masih kurang. Dan usaha mereka pun si keluarga AHA gagal guys, alias nggak berhasil. Akhirnya keluarga AHA nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada AHA. Yang mereka tahu hanyalah si AHA dibawa Syarif ke Yogyakarta. Sampai suatu hari guys, setelah 2 bulan di sana, tiba-tiba
keluarganya si A dapat telepon. Nah, begitu teleponnya diangkat, ternyata suara AHA. Nah, sontaklah membuat keluarga pun kaget. Kok kamu baru muncul sekarang? Kok kamu hilang? Dan menanyakan gimana dan sebagainya pada AHA. Nah, dan AHA pun cerita bahwa selama 2 bulan selama AHA di Jakarta dianiaya, disekap, dia disiksa, dan gak diberi makan dengan layak. Dan gak hanya itu, si AHA pun membagikan video di mana tempat AHA disekap. Nah, pihak keluarga pun langsung menghubungi pihak polisi untuk dilaporkan ini kasus penculikan dan penyekapan. Dan akhirnya pada tanggal 7 Desember 2023, 2 bulan setelah AHA disekap, pihak polisi pun mengetahui bahwa keberadaannya, dan ternyata dia disekap di sebuah kos-kosan. Nah, setelah AHA ditemukan dan diselamatkan oleh pihak kepolisian, AHA itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia kelihatan kurus, pucat, menggigil, mungkin karena lapar atau sakit gitu, kayak ketakutan gitu. Dan di tubuhnya ditemukan beberapa sudutan bekas rokok di sebagian badannya si AHA. Di tempat yang sama, polisi menemukan penjaga kandang. Orang ini mengaku bahwa dirinya selama setahun terakhir ini dia juga pun diperbudak oleh Syarif. Dan yang lebih mengejutkan lagi guys, di tempat yang sama, di ruangan yang berbeda, polisi juga menemukan korban lainnya nih guys. Disekap juga sepasang suami istri NSE dan AA. Nah, pada saat yang sama mereka pun diselamatkan guys. Dan ketika mereka udah mulai stabil di 20 hari setelah mereka dibebaskan, mereka itu menceritakan atau melaporkan lebih tepatnya apa yang dialami selama NSE dan istrinya disekap oleh Syarif. Berdasarkan konversi pers Polda daerah Yogyakarta 7 Februari 2004, pihak polisi pun menjelaskan bahwa cerita laporan dari MSE dan istrinya inilah yang membuat kasus ini menjadi blowing banget ya, dan bikin semua orang itu terkaget-kaget, merinding sekujur badan. Nah, peristiwa kecelakaan mereka terjadi pada Juni 2023 di pertengahan tahun lalu. Syarif dan MSE ini diketahui bekerjasama menjalani bisnis jual mobil juga. Syarif menginvestasikan uang sebesar 1,2 M. Setelah beberapa bulan bisnis itu berjalan, pada Agustus 2023 tiba-tiba bisnis mereka jatuh guys, tidak untung lagi. Nah, buat Syarif, di hari yang sama saat Syarif menjemput AHA, Syarif juga menyuruh anak buahnya AS dan YR untuk datang menjemput MSE di Sleman. Kedua orang suruhan Syarif ini pun meminta beberapa surat-surat berharga dari MSE ya, untuk ganti rugi. Setelah menyerahkan harta benda mereka pun dibawa ke kantornya Syarif. Mungkin MSE dan istri berprasangka, mungkin diajak diskusi, mungkin untuk diajak rapat lah gitu, ada usaha yang mangkrak hingga membuat mereka mengalami kerugian. Untuk dilakukan diskusi lah, itu yang dipikiran oleh MSE yang buat mereka nggak tenang gitu. Namun mereka malah dimasukkan ke dalam ruangan yang berbeda guys, dan dikunci dari luar, dan mereka disekap dianiaya guys, sampai AA mendapat akses untuk menelpon pihak keluarganya. Nah, dan setelah mereka bebas, baru ketahuan apa yang dilakukan Syarif pada korbannya. Dan MSE mencerita bahwa selama penyekapan, dia dan istrinya
mengalami penganiayaan secara fisik sampai seksual. Mereka juga dipaksa melakukan hubungan suami istri di depan mereka guys, dan direkam. Dan beberapa aksi itu juga diberikan syarat bahwa alat vital mereka dilumuri dengan balsam. Oh my god, ini sih gila banget guys. Dan Syarif tidak melakukan dengan sendiri, dibantu oleh istri dan anak buahnya. Nah, ternyata istrinya Syarif juga yang bernama Maya ini bertugas untuk menyiapkan tempat untuk para korban Maya pun ikut melakukan pemukulan terhadap korban. Bahkan tanpa belas kasih, dia menyirami korban dengan air panas. Merinding gue ceritanya. Anyway, atas kasus ini polisi menangkap 5 orang terlibat guys. Syarif, istrinya Maya, dan anak buahnya JR, AS dan juga RB. Atas perbuatan mereka, polisi pun menetapkan ancaman 8 tahun penjara dan pasal 368 KUHP tentang perampasan hukuman 9 tahun penjara. Kemudian pasal 351 KUHP penganiayaan ancaman 2 tahun 8 bulan. Dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Gimana guys menurut kalian? Aku mau dengar pendapat kalian tentang kasus ini. Karena menurut gue, manusia itu lebih serem dan hantu. Demikian rangkuman dari kami. Mungkin kalian ada yang tahu detail kasusnya kayak gimana, ini boleh banget ditambahin di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena gak sabar ingin ketemu kalian di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.